Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Iful Gustofa dengan NIM D01195510, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara merancang sebuah drainase. Di mana video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah drainase. Nah, untuk perencanaan drainase ini, saya akan memilih suatu wilayah yang ada di sekitar saya, yaitu merancang drainase pada perumahan BTN Talumung Majene. Nah, sebelum kita masuk perencanaannya, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu sebenarnya drainase. Nah, di mana drainase itu dapat diartikan membuang atau mengalirkan air, baik itu air hujan, air limbah, ataupun air tanah ke tempat pembuangan yang telah ditentukan dengan cara gravitasi, dengan melihat kemiringan tanah, sehingga air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan juga bisa menggunakan dengan sistem pemompaan. Nah, untuk tahapan-tahapan pembuatan drainase itu ada 6 tahapan. Yang pertama, tahapan survei. Nah, di sini, di tahapan survei kita akan melakukan identifikasi data-data, baik data sekunder maupun data primer, seperti data curah hujan yang ada di tempat tersebut, data penduduk di sana, bagaimana kemiringan tanah di sana. Nah, yang tahap kedua yaitu kita melakukan investigasi, di mana kita akan melakukan penyiapan dan implementasi, termasuk kelayakan teknik, finansial, dan lingkungannya. Nah, tahapan ketiga yaitu perencanaan. Kita akan melakukan perencanaan mulai dari pembuatan master plan atau setup plan, studi kelayakannya, apakah bisa dilakukan, dan melakukan rencana teknik terinci, atau kita sebut dengan DED. Nah, tahapan yang keempat ialah penyiapan lahan, di mana kita akan melakukan penyiapan lahan atau lokasi untuk pembangunan infrastruktur. Nah, seperti apakah layak dibangun drainase tersebut, apakah sudah ada izin dari yang punya lahan. Yang selanjutnya itu tahapan konstruksi, di mana kita akan membangun drainase tersebut. Nah, di tahap yang terakhir adalah operasi dan pemeliharaannya, di mana ketika kita sudah membangun, kita jangan langsung tinggalkan pekerjaan tersebut, tapi kita perlu awasi apakah pelaksanaannya sesuai dengan rancangan atau tidak. Apalagi sebuah drainase itu akan dirancang sesuai dengan pilihan waktu seperti 2 tahun, 4 tahun, dan 10 tahun. Nah, kita masuk tempat pengamatan kami, yaitu lokasi pengamatan kami itu di perumahan Talumung Majene. Nah, untuk titik koordinatnya bisa kita lihat di gambar ini, dan bisa kita juga lihat dengan menggunakan Google Earth Pro seperti ini. Kita bisa lihat di sini, ini sudah ada tanda lokasi BTN Talumung yang berada di titik koordinat 3 derajat 320988 selatan di sini. Nah, di sini juga dengan menggunakan Google Earth kita akan mengetahui berapa luas dari lokasi tersebut, berapa kelilingnya, dan juga bisa menentukan berapa kemiringan dari tanah tersebut, sehingga kita mengetahui, kita bisa menentukan kemana arah aliran yang akan kita rancang seperti ini. Kita bisa lihat ketinggiannya, baik secara vertikal maupun horizontal. Oke, selanjutnya, nah kita menggambar master plan-nya menggunakan aplikasi AutoCAD agar membantu kita bagaimana mengatur tata letak saluran tersebut, dan juga bisa menjadi patokan dalam merancang sebuah drainase dan alurnya. Nah, di sini saya sudah tentukan atau sudah rancang bagaimana arah alirannya, baik itu daerah aliran primer, daerah aliran tersier, dan sekunder. Di primer dia menghasilkan kemiringan 1,4%, sekunder 0,83%, dan drainase tersier itu 1,2%. Nah, ini
ketika kita sudah menggunakan Google Earth, dari ketiga gambar ini, kita bisa merancang bagaimana alur drainasenya. Ini bisa kita lihat arah panah dari ini. Yang warna ungu ini adalah rancangan saluran primer air hujan sebagai saluran umum induk. Kemudian saluran sekunder yang warna biru. Kemudian yang warna hijau yang dekat dengan perumahan, yaitu saluran tersier air hujan. Nah, dan untuk dua saluran ini meskipun kita tidak bahas, tapi saya tambahkan di setup plan kita untuk rancangannya. Baik itu saluran sekunder limbahnya dan maupun saluran primer limbahnya. Nah, tahapan selanjutnya untuk merancang sebuah dimensi drainase diperlukan beberapa data seperti data curah hujan rencana. Nah, ini sudah ada data curah hujan rencana yang sudah dapatkan, dan ini data saya ambil dari tugas sebelumnya. Nah, untuk melihat intensitas curah hujan rencananya, saya ambil R24 yang berdurasi 15 untuk periode tahun 10. Jadi nilainya itu R24-nya itu 917,19. Oke. Nah, kita sudah masuk bagaimana cara menghitung debit. Yang pertama yang kita hitung adalah menghitung debit drainase tersier. Nah, kita sudah tahu rumus dari debit itu sendiri ialah 0,2778 dikali C, yaitu koefisien pengairan, dan I intensitas curah hujan rata-rata, dan A adalah luas daerah pengairannya. Nah, untuk koefisien pengairan di BTN Talungu ini saya mengambil nilai koefisiennya 0,7 karena sesuai dengan tipe daerah alirannya dan sesuai dengan tabel 9 ini, bahwa untuk daerah perumahan apalagi daerah multi yang terpisah yang saling tertutup dan saling berdampingan itu berkisar antara 0,60 sampai 0,75, dan saya mengambil nilai koefisien pengalirannya itu 0,7. Nah, untuk menghitung intensitas curah hujan rata-ratanya, kita perlukan dulu menghitung waktu konsentrasi. Nah, untuk menghitung waktu konsentrasi diperlukan dulu nilai L dan S-nya. L itu adalah panjang salurannya. Nah, bisa kita lihat di sini. Panjang saluran dari daerah tersier itu 156 dengan kemiringan 1,2%. Kita masukkan sehingga kita menghasilkan waktu konsentrasinya itu 3,01 menit, atau dikonversikan jadi jam itu adalah 0,05 jam. Nah, kita bisa masukkan ke rumus intensitas curah hujan. Nah, rumus dari intensitas curah hujan itu ialah R24 dibagi 24 dikali 24 dibagi T pangkat 2/3, sehingga kita masukkan nilai-nilai tersebut seperti nilai R24 yang sesuai di tabel 9 ini yang berdurasi 15 periode tahun 10. Nah, ketika sudah dimasukkan dan hasil dari intensitas curah hujan tersebut adalah 2.146 meter per jam. Dan untuk luas daerah pengalirannya, rumusnya ialah panjang satu blok dikali lebar rumah ditambah 1/2 dari jalan. Nah, panjang satu blok itu kita bisa lihat di sini. Panjang satu blok itu adalah 72. Satu blok 72 meter, dan untuk lebar dari BTN tersebut ialah 12. Nah, ini lebar dari BTN itu 12. Nah, kenapa hasilnya di situ? Kenapa hasilnya di sini 72 kali 17? Karena yang 17 ini berasal dari lebarnya perumahan, yaitu 12 ditambah dengan 1/2 dari jalan. Nah, untuk jalannya ini lebarnya 10 meter, jadi dibagi 2 jadi 5, sehingga menghasilkan 17. Oke, berarti 72 dikali 17 sama dengan 1.224 meter kuadrat. Nah, untuk rumus banjir rencana, karena kita sudah mengetahui nilai C, I, A-nya untuk daerah untuk drainase tersier, maka kita masukkan saja
0,2278 dikali 0,7 dikali 2146 dikali 1224 dikali 10 pangkat minus 6. Kenapa saya kalikan 10 pangkat minus 6 ini? Untuk mengonversikannya dari meter ke kilometer. Dari meter ke kilometer. Oke. Selanjutnya untuk mencari ki buangnya, karena kita sudah tahu ki debit rencananya, kita juga harus mengetahui ki buang, ki rumahnya, debit air yang dikeluarkan oleh setiap rumah. Nah, dalam rancangan kami itu di BTN Talung itu banyak rumah 170 yang masing-masing dalam satu rumah itu rata-rata 2 orang dikali 0,2. Ini 0,2 adalah koefisien koefisien air yang dihasilkan oleh setiap orang dibahagi dengan 1 hari dalam satuan detik. Jadi 24 dikali 60 kali 60 sehingga menghasilkan 86.400. Nah, dan menghasilkan debit buangnya itu adalah 0,0507 meter pangkat 3 per detik. Nah, selanjutnya untuk mendesain drainase tersier ini, ki buangnya itu harus lebih kecil daripada ki saluran. Dalam mendesain itu harus lebih di atas nilai debitnya daripada debit buangnya. Nah, di sini sudah ada gambar, teman-teman. Saya sudah desain untuk daerah tersier. Apakah desain saya ini sudah aman atau tidak? Dan nilai debitnya ini harus lebih di atas daripada debit buangnya. Oke, dari tinggi drainase yang saya rancang ini adalah 0,3 meter atau 30 cm lebarnya, maaf. Untuk tingginya itu 0,35. Sehingga luasnya ini karena bentuknya persegi, jadi kita kalikan saja B kali H sama dengan 0,105 meter kuadrat. Dan untuk nilai basanya, ialah 2H, 2 dikali H tambah B sama dengan 1 meter. Nah, untuk kecepatan dari drainase ini, karena kemiringannya di antara 1 sampai 2, maka nilai kecepatan rata-ratanya itu 0,6. Nah, untuk menghitung debitnya itu luas dikali kecepatan, sehingga nilai dari ki saluran ini adalah 0,063. Ini sudah aman, lebih besar daripada ki buang. Selanjutnya, bagaimana perencanaan dimensi saluran drainase primer. Nah, dari ki buang drainase tersier, saya kalikan mana ya? Saya kali 13 blok. Mengapa saya kalikan 13? Karena kita ketahui bahwa drainase sekunder ialah menyatukan aliran dari tersier. Jadi banyaknya debit dari aliran tersier itu akan dialiri semuanya ke drainase sekunder. Nah, di dalam gambar saya, rancangan drainase saya, bahwa aliran tersier itu sebanyak 13 blok, 13 aliran. Dari setiap blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi dari aliran tersier ini akan menyatu ke aliran sekunder. Nah, sehingga menghasilkan ki buangnya itu 0,26 meter per detik. Nah, untuk merancang dimensinya perlu nilai debitnya lebih besar daripada ki buangnya. Nah, di sini saya sudah merancang, mudah-mudahan ini sudah aman dari ki buangnya.
saya sudah rancang nilai lebar atasnya itu 0,8 dan lebar bawahnya 0,6 dan tingginya itu 1 meter. Untuk mencari luasnya seperti rumus jejar genjang, itu diagonal 1 tambah diagonal 2 dibagi 2 dikali tinggi. Maka hasilnya yaitu 0,7 meter. Jadi luas dimensi drainase sekunder ini ialah 0,7 meter. Nah, untuk kecepatannya itu sendiri, ini karena kemiringannya di bawah dari 1, maka kecepatan rata-ratanya itu 0,4 meter per detik sesuai dengan tabel yang ini. Sesuai dengan tabel rata-rata. Ini teman-teman. Ini untuk ukuran dari 1 itu 0,4, 1 sampai 2 itu 0,6. Lanjut, sehingga menghasilkan nilai debit saluran dari dimensi drainase yang saya buat itu 0,28 meter pangkat 3 per detik. Nah, ini aman, lebih aman. Sudah aman dari, ya, sudah besar dari kibuannya itu sendiri. Nah, untuk perencanaan saluran daerah primer, ini adalah akan menyatukan beberapa drainase sekunder. Di sini saya kalikan 3 karena di gambar rencana saya itu saluran sekunder ada 3, mulai dari atas, gunung, samping, dan yang tadi saya kalikan 3 saja. Anggap saja ini yang sekunder nilai debitnya sama. Oke, sehingga nilai kibuan dari drainase sekunder primer itu ialah 0,84 meter pangkat 3 per detik. Nah, di sini saya sudah merancang dimensi drainasenya. Untuk lebar atasnya itu 1 meter, lebar bawahnya 1 meter, untuk lebar atasnya itu 1,5 dan tingginya itu 1,25. Ini. Nah, untuk luasnya seperti rumus tadi, rumus diagonal 1 ditambah diagonal 2 dibagi 2 dikali tingginya, sehingga luas dari drainase yang saya rancang ialah 1,56 meter. Nah, untuk daerah basahnya bisa kita lihat B tambah 2H sama dengan 1,25 tambah 2,59 3,75. Nah, untuk kecepatannya kenapa di sini 0,6? Seperti yang kita lihat sebelumnya di bagian sini, bahwa kemiringan dari drainase primer itu sendiri adalah 1,4%. Nah, dan untuk 1 sampai 2, kemiringan 1 sampai 2 itu nilai kecepatan rata-ratanya adalah 0,6 meter per detik. Sehingga untuk saluran yang dimensi drainase yang direncanakan adalah 0,936 meter per detik dan aman karena saluran yang direncanakan yang di dimensi yang ini lebih kecil daripada kibuannya, jadi aman. Nah, ini bisa kita lihat di sini adalah rancangan drainase tersier, ini sekunder, dan ini primer. Dan untuk 2 gambar ini adalah drainase aliran tertusuk. Saya hanya gambar, untuk penghitungannya belum sampai di situ, tapi hanya saja saya rancang-rancang kenapa untuk drainase limbah ini tertutup untuk menghindari dampak lingkungannya seperti bau yang akan menyebar dan berpengaruh kepada kegiatan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai perencanaan drainase. Jika ada salah mohon dimaklumi karena manusia tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.